88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 4 dari Palembang. Dimanapun berada, pagi hari ini Cik Mita ada di obrolan komunitas ya. Setelah tadi menemani dari cerita pagi ini, ajang sana pendengar, kali ini kita ada di obrolan komunitas pukul 10 sampai pukul 9 sampai selesai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini Mita bakal ngobrol sama teman kita dari Miss Suprastar Indonesia 2026. Jadi kita bakal ngobrol tentang berprestasi, berkarakter dan menginspirasi, peran pageant dalam membentuk generasi muda yang berkualitas. Jadi dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, Mita informasikan bahwasanya acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 Palembang dan juga bisa ditonton melalui aplikasi kami RRI Digital. Jikalau dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang yang ada pertanyaan, boleh melalui line WhatsApp kita di 0897 7884 atau komen di YouTube kita Pro 4 RRI Palembang. Langsung saja pendengar, tanpa berlama-lama kita berkenalan terlebih dahulu bersama dengan narasumber kita pagi hari ini. Ada Sharina Tasya, yaitu Miss Pritin Suprastar Indonesia 2026. Halo, selamat pagi Tasya ya aku panggilnya. Iya, benar. Oke. Pagi Tasya. Pagi. Apa kabarnya nih hari ini Tasya? Alhamdulillah baik dan menyenangkan. Iya. Gimana nih Tasya, sebelum kita ngobrol tentang tema kita pagi ini, mungkin Tasya boleh kenalan dulu deh sama teman-teman, dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang pagi ini. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sharina Tasya. Saya bersekolah di SMA LTI IGM Palembang dan saya sedang memasuki kelas 11. Umur saya 15 tahun. Oke, 15 tahun ya. Iya. Di kelas 11 berarti ini ya. Minggu depan udah minggu ini ya udah mulai sekolah hari Ya, Senin. Senin nanti, iya. Oke. Berarti kegiatan Tasya cukup banyak ya, karena Tasya baru terpilih menjadi Miss Pritin Suprastar Indonesia 2026. Benar gak sih Mita nyebutnya seperti itu? Benar. Bener ya. Oke, nah Tasya, kita cerita-cerita sedikit nih Boleh. tentang tema kita berprestasi, berkarakter dan menginspirasi. Tasya kan salah satu pageant ya di 2026 ini. Kalau Mita boleh tahu nih Tasya, sejak kapan sih Tasya ada di dunia pageant Tasya? Tasya ada di dunia pageant ini sebenarnya baru-baru. Sebelum ke nasional ini, Tasya waktu itu ikut audisi Face Off South Sumatera di Sumatera Selatan ini. Itu ya, sebelum itu ikut FOS. Habis Oke. ikut FOS itu ya kegiatan seperti biasa, semifinal, pemilihan finalis, terus grand final. Habis itu ya Tasya dapat runner up 4. Runner up 4. Iya, jadi dikirim ke ajang nasional yang kemarin ke Batam itu. Ya, jadi sebenarnya ini tuh sebenarnya keinginan Tasya ikut pageant. Memang dari dulu ingin, cuman karena Tasya itu agak kurang pede waktu itu, jadi ya berusaha untuk pede untuk ikut pageant. Oke, berarti Tasya berusaha untuk PD ikut pageant pertama kali, Iya, benar. keinginan sendiri Iya. ya, dan langsung bisa ke tingkat nasional. Benar. Berarti Tasya baru-baru ini baru pulang nih ceritanya untuk Pulang acara ini. tanggal 23 bulan 6 kemarin. Oke, Iya. berarti memang ketika teman-teman liburan, Tasya sibuk pageant ya. Lomba. Lomba. Nah, kira-kira itu kan pengalaman pertama Tasya ya, Iya, langsung benar. ke tingkat nasional. Iya. Gimana perasaannya Tasya? Sebenarnya nggak nyangka karena kan pertama kali ikut pageant, jadi kebanyakan itu orang udah sering ikut pageant itu baru ke nasional. Nah ini Tasya pertama kali ikut FOS kemarin dan bisa mendapatkan runner up itu dikirim ke nasional. Terus juga dan nggak nyangkanya itu bisa jadi pemenang gitu, winnernya. Ya senang sih bisa bawa nama Sumsel gitu. Nggak nyangka aja sebenarnya, cuman ya tetap bersyukur aja gitu kan. Happy sih sebenarnya, nggak Happy nyangka ya? ya banyak temen yang bilang aku nggak nyangka deh kamu gini katanya gitu. Padahal Tasya tuh kan sebenarnya ikut atlet karate, jadi kayak agak-agak gimana ya, tomboy gitu kan. Betul. Jadi kan pageant itu kayak harus yang perempuan banget gitu kan. Jadi sebenarnya nggak pede kemarin tuh bisa menang, ternyata
menang gitu, nggak nyangka aja. Oke, Iya. berarti kan pageant pertama langsung tingkat nasional langsung menang pula. Banyak teman-teman yang gak nyangka ini sisi lainnya seorang Tasya Iya. seperti itu. Kalau dari keluarga Tasya, kalau tadi kan teman-teman banyak yang gak nyangka nih. Kalau dari segi atau sisi keluarga itu seperti apa Tasya tanggapannya ketika Tasya mengutarakan keinginan Tasya terjun ke dunia pageant pertama kali gitu? Kalau mereka sebenarnya itu udah yakin pasti kamu menang deh katanya gitu. Aku lihat lawan-lawannya itu kayak kamu bisa deh harusnya gitu. Memang keluarga itu harusnya udah yakin gitu sama Tasya lomba nasional kemarin harusnya menang gitu dan ternyata benar gitu. Oke, dan memang kalau dari keluarga dulu ya, kalau Iya, keluarga yakin kita sebagai iya, anak pasti yakin yakin. dong, harus doa orang tua di atas semuanya. Nah, itu kan orang tua support teman-teman, support Tasya, terus juga terpilih tingkat nasional. Kalau kita boleh tanya nih Tasya, persiapannya ketika Tasya akhirnya memutuskan untuk ikut pageant kan pasti harus ada persiapan-persiapan. Kira-kira dari diri Tasya sendiri apa sih yang dipersiapkan? Mungkin teman-teman nantinya ketika dengar Tasya cerita persiapannya apa aja jadi tertarik juga nih masuk Boleh, ke boleh, dunia boleh. pageant. Awal-awal Tasya ikut pageant itu, Tasya yang pasti mempersiapkan diri, terus percaya diri juga, dan yang penting itu public speakingnya Kak. Public speaking, terus juga harus siap mental, karena kan itu kita lomba Kak, di atas panggung gitu ya. Kebanyakan itu namanya orang tuh demam panggung kan. Iya, Nah, benar. jadi kayak benar-benar harus siapin mental. Jadi harus ikut yang namanya itu les modeling gitu. Dia biar catwalknya itu tahu. Kebanyakan kalau ikut model itu kan kayak ikut-ikut aja, belum bisa catwalknya. Tasya dulu juga gitu. Cuman Tasya ikut les catwalk gitu biar Tasya bisa. Oke, berarti dari les catwalk Ya, terus dulu, juga Tasya make up. bisa make up ya, Ya, penting tuh make up. penting. Ketika berangkat, ketika pertama kali pageant itu ada kayak tes make up juga nggak sih Tasya sebenarnya? Bukan tes make up, kayak kita dilihat dulu dari penampilan kita. Terus Oke. juga nanti ada beauty class di mana di situ kita diajarkan untuk bermake up gitu. Tapi setidaknya kita sudah Sudah punya tahu basic ya, ya, basic. basic make up walaupun nggak yang tebel-tebel banget, tapi nantinya akan ada Iya, kelas benar, lagi untuk benar. menyesuaikan lah Tasya Iya, ya dengan iya. baju yang digunakan. Oke, berarti baru pulang dari Batam, alhamdulillahnya mengharumkan nama Sumatera Selatan nih. Benar, alhamdulillah. Pastinya berprestasi juga, sekolah juga dibawa namanya sama Tasya, dan juga Tasya kan bisa dikata generasi muda nih teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang. Kelas 2 SMP, kelas 2 11. SMA. 2 SMA maksud kami 11. Berarti teman-teman di sekolah tadi juga happy ya. Karena Benar. Tasya kayaknya mereka nggak nyangka Iya, gitu. benar. Tasya sehari-harinya ikutnya eskulnya karate. Paskib. Paskib tiba-tiba jadi pageant, terpilih pula ya. Nah, kalau efeknya nih Tasya, feedbacknya untuk Tasya yang sekarang, pageant ini ngebawa dampak baik seperti apa sih ke diri Tasya? Apa sih yang akhirnya Tasya dapetin pelajaran ketika selesai dari tingkat nasional, Tasya bawa pulang ke Sumatera Selatan? Apa yang berubah dari Tasya? Dampak baiknya itu yang pasti orang dapat banyak mengenal Tasya. Terus juga Tasya udah berani tampil di banyak depan orang yang pastinya. Terus juga udah berani berbicara di depan banyak orang gitu. Terus juga Tasya udah mulai percaya diri Kak gitu, ikut-ikut pageant gini. Jadi kayak udah bisa nginspirasi teman yang ingin ikut pageant. Oke. Iya, bisa menawarkan teman-teman juga. Kebanyakan teman Tasya tuh nggak pede. Aku nggak bisa nih, aku nggak bisa gini gitu. Kan awal-awal juga Tasya sebenarnya nggak bisa gitu. Cuman Tasya alurin aja dulu, ikutin aja dulu. Jadi akhirnya bisa. Akhirnya bisa dan mengharumkan nama Sumatera Selatan. Keren sekali Tasya. Nah, Tasya kan mau tidak mau membawa gelar baru nih. Harusnya menginspirasi teman-teman kan. Iya. Seperti kata Tasya tadi, bahwasannya Tasya dikenal, terus juga banyak teman-teman yang gak nyangka terinspirasi juga dengan adanya kemenangan yang Tasya bawa. Nah, sebenarnya peran pageant untuk Tasya itu seperti apa sih Tasya? Kalau tadi kan dampak baiknya. Kalau Tasya sekarang udah megang gelar sebagai Miss Pritin Supra Star Indonesia 2026.
perannya seperti apa sih? Lebih dikenal sudah pasti. Iya. Kalau untuk acara-acara di luar pageant ini, Tasya, sudah ada atau belum? Macam diundang ke satu Oh, acara, ya. seperti hari ini kan di Pro Ya, yang 4 pasti gitu. udah diundang di Pro 4 gitu, Iya. RRI. Terus juga semalam itu Tasya diundang ke acara Putra Putri Kebudayaan Indonesia di Mhm. Geraha Tiasa. Oke. Nah, dari pageant ini Tasya berperan kayak lebih banyak diundang-undang orang di acara-acara pageant. Terus juga belum, kalau ngejuri-ngejuri itu belum ada, cuman Iya. pasti bakal ada kata direktur Tasya gitu. Cuman belum aja gitu. Nanti juga ada undangan dari dinas kemungkinan. Yang pasti pageant ini kalau kita udah menang bakal ditanya-tanya kayak gini. Terus juga diundang-undang banyak, diundang-undang gitu. Mhm. Kedepannya Tasya apa sih apa ya bisa dikata tuh planning kedepannya Tasya? Setelah ini kan Tasya udah tingkat nasional nih, jadi Miss Peritin Suprastar Indonesia 2026. Kedepannya pageant-pageant apa lagi yang ingin Tasya ikutin? Sebenarnya Tasya belum kepikiran untuk ke planning ke depannya mau ikut pageant-pageant apa, karena Tasya sekarang itu fokus juga ke atlet karate Kak. Jadi Oke. Tasya tuh juga ikut-ikut lomba karate gitu, dan juga 1 bulan itu mungkin 1 kali ada lomba gitu. Jadi harus banyak latihan juga. Terus juga dapat membagi waktu untuk pageant dan juga karate gitu. Sekarang sih lebih berfokus kayak kegiatan karate gitu. Cuman kalau pageant mungkin ada undangan-undangan dari dinas gitu, dari RRI gitu. Ya harus sempatkan datang gitu. Mhm. Dimana juga Tasya kan naik kelas 11 ya, Iya, mau pastinya fokus fokus belajar. belajar Iya. menghadapi naikan kelas 12 terus mau kuliah juga Iya, ya. benar. Tapi di samping itu tetap pageant jalan ya Iya, Tasya. Oke, Tasya kita bakal break dulu sebentar ya. boleh. Nanti kita teman-teman bakal balik lagi ngobrol sama Tasya tentang tema kita yaitu berprestasi, berkarakter dan menginspirasi peran pageant dalam bentuk generasi muda berkualitas. Nah, yang lain yang mau tanya-tanya boleh drop pertanyaannya melalui WhatsApp Cemita di 0897 7888 atau komen di YouTube kita Pro 4 Palembang ya, karena Cemita bakal tanya langsung sama Tasya. Yang penasaran boleh melalui telepon juga boleh di 0711 351656.
4 FM Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di obrolan komunitas, masih bersama narasumber kita pagi hari ini. Ada Sharina Tasya, Miss Pritin Suprastar Indonesia 2026. Nah, kita membahas tentang berprestasi, berkarakter, dan menginspirasi peran Pigeon dalam membentuk generasi muda berkualitas. Tadi Tasya sudah cerita sama kita bahwasanya ini Pigeon pertamanya Tasya Iya. dan langsung ke tingkat nasional dan juga membawa kemenangan untuk Sumatera Selatan. Nah, Tasya tadi juga sudah cerita bahwasanya support orang tua, teman-teman menjadi satu hal yang bisa membuat Tasya tambah bersemangat ketika berkompetisi. Nah, kita ke tema kita nih Tasya pagi Boleh. hari ini. Jadi menurut Tasya nih, gimana ajang Pigeon ini bisa jadi wadahnya Tasya untuk mengembangkan diri nih, dan juga bukan cuma Tasya, generasi-generasi muda lainnya mungkin biar tertarik juga untuk ikut ke ajang Pigeon nih Tasya. Iya, jadi kayak temanya tuh mengembangkan. Kalau untuk Tasya di pageant ini tuh mengembangkannya itu yang pasti itu skill public speakingnya Kak. Itu lebih kayak menguji gitu. Apalagi kita mau ngobrol di depan banyak orang. Jadi kayak benar-benar harus bisa public speakingnya. Dulu Tasya tuh sebenarnya tuh nggak pede memang untuk berbicara di depan orang banyak. Cuman ikut pageant ini public speakingnya itu benar-benar harus bagus banget gitu kan. Oke. Nah, jadi Tasya di pageant ini tuh yang bisa mengembangkan Tasya itu di public speakingnya. Oke. Iya. Berarti memang kalau di Tasyanya sendiri mengembangkan public Iya, speakingnya benar. terlebih dahulu ya. Karena itulah tadi menjadi modal utama untuk ketemu orang, ya kan? Benar. Nah, tapi untuk seorang Tasya yang mana sehari-harinya disibukkan dengan sekolah, terus juga eskulnya tadi karate, paski. Ini kan satu hal yang baru nih ketika Iya. Tasya tiba-tiba kepikiran pengen mengembangkan dirinya berprestasi di bidang pageant. Nah, untuk Tasya yang terkenal dengan image-nya tadi tomboy, tiba-tiba harus Benar. jadi anggun. Itu banyak perubahan gak sih Tasya dalam diri Tasya? Apakah ini merupakan salah satu pengembangan diri gitu? Benar. Iya, benar. Sebenarnya kakak-kakak Tasya tuh juga bilang, "Dek, kok kamu pede sih?" katanya. "Kamu tuh kan agak tomboy, mana ke badan kamu tuh kaku gitu. Kamu ikut-ikut semacam eskul yang olahraga gitu. Sedangkan kamu mau ikut pageant gini tuh harus kayak badannya tuh harus lentur gitu. Emang kamu bisa?" katanya. "Ya bisa lah," kata aku. "Harus bisa gitu belajar dari awal-awal gitu." Dan juga dengan Tasya ada banyak kegiatan, Tasya juga harus bisa mengatur waktu yang pastinya. Kalau karate itu kan malam Kak latihannya. Iya. Iya, malam. Jadi kalau paskib itu mungkin setiap hari Sabtu eskulnya. Mungkin suka tumburan kan waktunya, tapi alhamdulillahnya pihak dari ekskul paskib dan karate itu mendukung. Jadi katanya ya nggak apa-apa, katanya semungkin kamu bisa latihan, kalau nggak bisa ya udah, katanya kamu pentingin dulu pageant kamu, katanya. Kadang kan ini memang pertama kali gitu. Kalau ekskul paskib sama karate kan bisa nanti, katanya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya pihak dari karate itu juga ngedukung banget Kak malahan. Berarti memang dari semua pihak Iya, mendukung ya benar. Tasya. Apalagi kalau karate itu kan agak harus kaku. Iya. Nah, jadi katanya ya udah deh, nggak apa-apa, katanya. Yang penting kamu mau lomba juga ya harus pentingin lomba kamu, katanya. Nggak apa-apa kalau misalnya kamu latihan tuh nggak terlalu kaku gitu. Jadi ya memang supportnya tuh best banget. Iya kan, itu salah satu yang menjadi yang membuat Tasya bisa menang nih, karena memang semuanya lingkungannya benar-benar mendukung ya Mendukung, Tasya. iya. Benar-benar yang kayak kasih kelonggaran sama Tasya. Ya udah, kamu nggak apa-apa nggak latihan dulu, yang penting utamain Iya. pageantnya. Dan sampai akhirnya Tasya dapet kemenangan tuh, itulah Dan nggak sia-sia. nggak sia-sia, benar. Itulah cara Tasya membalas semua support yang diberikan sama Tasya. Nah, tapi kan Tasya di tengah perkembangan zaman era digital saat ini, di mana-mana pageant, posting-posting tuh harus ya kasih Benar. makan media sosial. Nah, dengan kita posting-posting secara terus-menerus di media sosial kan banyak orang-orang yang bertanggapan bahwasanya pageant nih
wongnya cantik-cantik, Mm-mm. harus lembut kayak kata Tasya tadi. Terus juga banyak yang beranggapan kayaknya kalau dengan kita yang nggak bisa apa-apa, ini nggak bisa ikut pageant. Dipandang semacam dipetak-petakan bahwasanya yang pageant harus cantik. Itu sebenarnya benar nggak sih Tasya? Yang pageant harus cantik, benar nggak? Sebenarnya kalau pageant harus cantik itu enggak juga. Semua Mhm. kalau di make upin itu semua cantik semua Betul sih, sebenarnya. iya Iya, ya. Heeh. cantik semua sebenarnya kalau udah di make upin. Terus kalau kita memang benar-benar mau ikut pageant itu yang pasti kita harus merawat diri kita, Kak, gitu. Jadi kita benar-benar harus selain siapin mental, public speaking dan lain-lain itu kita juga harus mempersiapkan kecantikan kita gitu. Walaupun kita dibilang nggak terlalu cantik, cuman kita tuh cantik gitu, cuman kebanyakan orang tuh nggak pede aja gitu. Dengan nggak pedenya itu jadi mereka ragu untuk ikut pageant Iya dengan benar. overthinkingnya. Iya benar, pasti banyak tuh teman-teman yang pengen ikut pageant tapi overthinking duluan, kayaknya aku nggak cantik nggak apa. Bener Bener, kata Tasya kalau di make upin semuanya cantik. iya, Balik lagi ke kemampuan ya Tasya ya bener, sebenarnya, karena bukan soal cantik aja yang dinilai ketika pageant. Nah mungkin Tasya boleh cerita sedikit ketika Tasya mengikuti ajang ini, apa aja nih Tasya yang dinilai? Selain tadi kan kata Tasya ada kelas make up, mungkin apa lagi yang dinilai? Yang pasti sikap sama perilaku. Iya dong, nomor satu Iya, ya. percuma Kak sebenarnya kalau kita cantik, kalau kita anggun, kalau misalnya kita nggak sopan itu percuma juga, bikin orang itu nggak yakin sama kita, nggak enak gitu. Dilihat aja kayak, aduh kayaknya dia nggak deh gitu, perilakunya tuh nggak banget gitu. Jadi percuma juga Kak kalau kita cantik, cuman kalau perilaku kita tuh nggak bagus. Iya Iya, benar. harus attitude nomor satu tetap. Attitude nomor satu. Cuma kamu cantik ya kalau kamu nggak punya attitude ya. Iya, Yang penting itu tuh attitude nomor satu. Kayak kata Tasya, muka mah gampang bisa di make up. iya Baju-baju benar, kita bisa cari desainer. Yang penting attitude ya Tasya. benar. Terus juga pastinya akan ada banyak pro dan kontra di media sosial ya Tasya. Apalagi kayak Tasya baru jadi pageant pertama kali. Terus langsung harus mengatur sedemikian rupa nih media Benar, sosialnya. yang dimana Kasih, dulu itu Tasya kalau mau post di first itu kayak, aduh kayaknya aku harus jaga image deh maju ini. mundur Iya ya. benar, Heeh. maju mundur mungkin sebulan sekali mungkin ya. Cuman sekarang itu wajib kayaknya sehari tuh buat story atau post gitu. Karena memang kita tuh dipantau Kak. Iya. Iya, dipantau, dilirik orang gitu. Kayak masa sih udah nasional jadi redup gitu. Iya Benar ya benar. kan? Jadi kayak benar-benar kita harus aktif di media sosial. Jadi Tasya tuh sekarang walaupun mau jaga image yang penting perilaku deh gitu. Kalau misalnya mau foto-foto bagus, kalau jelek kan bisa diedit gitu Iya. kan. Jadi ya apa namanya tuh bisa, kalau medsos itu wajib banget gitu Kak, harus. Kebanyakan orang itu kayak nggak pede lah, malu gitu. Jadi harusnya itu bisa dilirik orang Kak, kita tuh pageant itu kalau kita mau ikut pageant tuh kayak harus bener dilirik medsosnya, mau lihat fotonya, kegiatannya gitu, kesibukannya. Kalau misalnya kosong ya buat apa gitu. Iya benar-benar benar. Kayaknya kalau di dunia pageant medsos itu juga jadi salah satu portofolio Iya ya benar, Tasya untuk kasih tahu bahwasanya kita nih punya banyak kegiatan. benar. Nah, kalau di medsos sendiri Tasya sering bagiin kegiatan-kegiatan yang seperti apa sih Tasya? Yang pasti ngeduti. Iya. Iya, ngeduti terus diundang di dinas gitu. Jadi teman Tasya bilang, kamu kemarin kemana sih ke sini-sini gitu kan. Kebanyakan orang nggak tahu Kak gitu. Kayak acara-acara duti, yang penting Tasya tuh post foto itu sehari sekali mungkin harus gitu. Oke. Jadi kalau di story itu yang pasti kegiatan Tasya di story itu ngeduti Kak. Oke, berarti memang banyak kegiatan ya Tasya, dari teman-teman juga pada kepo, jadi Iya. lihatnya Instagram aja tahu Tasya Selain kemana. ngeduti juga mungkin kegiatan Tasya karate yang pastinya itu. Iya. Bener. Berarti media sosial benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya nih sama Iya. Tasya teman-teman. Jadi kamu yang mau terjun ke dunia pageant mungkin bisa dari sekarang memperbaiki media sosial dulu. Benar. Sembari teman-teman perbaiki attitude-nya. Terus kata Tasya tadi hal-hal yang basic seperti public speaking dan lain-lain. Nah, Tasya, untuk pageant nih kan sudah nggak usah diraguin deh tingkat nasional. Kegiatan juga banyak, karate, terus juga paski. Nah, kalau untuk akademi sendiri Tasya di sekolah,
keganggu nggak sih dengan event seperti saat ini Tasya harus duty kemana-mana, harus berangkat. Ini kan lagi libur aja nih, jadi punya banyak waktu. Nanti sekolah kira-kira akan terganggu nggak sih Tasya? Kalau sekolah untuk Tasya tuh nggak keganggu Kak, karena waktu duty juga itu kan malam acaranya. Jadi kan sekolah pulangnya sore, paling yang ketinggalan itu yang kata Tasya itu latihan karate, mungkin organisasi Tasya. Kalau misalnya kayak untuk belajar-belajar di sekolah itu nggak ketinggalan gitu. Oke, Iya. berarti Nggak memang sesibuk itu sih harusnya pageant sampai ganggu-ganggu sekolah. iya benar Iya. benar benar. Apalagi seorang Tasya mungkin lebih bisa memilih waktu-waktu yang tepat ya. Apalagi di kelas 11 ya Tasya. benar-benar. Jadi kalau mau dipentingin pageant tuh lebih ke sekolah sih harus Sekolah iya ya. gitu. Mau dateng apa enggak itu yang penting sekolah dulu deh gitu. Bener-bener mau full time atau tidak yang penting absen dulu pagi ya. Iya, Oke, nah berarti kan Tasya persiapannya udah banyak sekali, apalagi nantinya akan kuliah juga nih. Mau kelas 11 gak kerasa nih tahun depan udah kelas iya. 12. Kelas 12 pun cuma 6 bulan belajarnya 3 setelah tahun itu enggak benar. lama. Nggak akan lama kalau kita memang banyak kegiatan kayak Tasya. Nah, Tasya, pageant pertama langsung tingkat nasional. Kira-kira siapa sih sosok yang menginspirasi Tasya untuk terjun ke dunia pageant pertama kali dan langsung sewah ini seperti itu? Kalau inspirasi dan membuat Tasya menginspirasi itu kayak dari medsos Kak. Iya. Iya, karena medsos itu kan suka berseliweran video-video pageant, terus juga ada teman-teman Tasya yang ikut-ikut pageant, duh kayaknya seru deh gitu, kayaknya asik deh ikut pageant dan juga kayaknya bisa menambah wawasan kita gitu. Jadi Tasya dari situlah terinspirasi dari sosmed dan teman-teman Tasya karena beberapa juga ada teman Tasya itu yang ikut pageant juga. Pageant atau modeling gitu. Banyak juga teman Tasya ikut kayak gitu. Jadi Tasya terinspirasi ingin mencoba hal-hal yang baru. Oke, mencoba hal-hal yang baru. Tapi ketika mencoba, Tasya langsung tingkat Iya. nasional. Itu Yang ya. tidak menyangka. Tidak menyangka benar. Tapi kalau kamu nggak coba kemarin, mungkin sekarang belum seperti ini. Benar, Tasya belum ya. tentu diundang RRI. Iya, bener loh. Tapi kita ikut seneng ya ada anak muda yang ingin mencoba hal yang baru dan memang yakin bahwasanya dia bisa, akhirnya memang terbukti bisa loh. Nah, Tasya, kita tadi kan membuka line pertanyaan melalui WhatsApp nih. Iya. Tasya, ini udah ada WhatsApp masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api. Selamat pagi Tasya dan Mita, katanya. Sesuai dengan tema kita yaitu berprestasi, berkarakter dan menginspirasi, peran pageant dalam membentuk generasi muda berkualitas. Aku mau tanya nih, katanya. Oke, tanyanya nih, katanya mengapa sih karakter dinilai sama pentingnya dengan penampilan dalam dunia pageant, dan bagaimana Tasya selaku seorang pageant dapat menjadi panutan di tengah masyarakat. Oh, langsung tanya pengabdian ke masyarakat ya. Baru nih gitu kan. Nah, kira-kira gimana nih Tasya? Kenapa karakter dinilai sama pentingnya dengan penampilan dalam dunia pageant? Karakter. Terus yang pertanyaan kedua, gimana Tasya selaku seorang pageant bisa jadi panutan di tengah masyarakat? Kalau karakter itu mungkin dari Tasya ikut pageant, terus aktif di sosmed juga, itu kan bisa membuat orang tahu Kak kalau Tasya itu ikut pageant gitu, dan juga bisa merubah Tasya dengan yang nggak bisa make up dan lain-lain itu. Jadi sekarang Tasya ikut pageant itu bisa namanya itu make up walaupun nggak terlalu yang oke-oke banget. Juga kalau misalnya di panutan masyarakat itu mungkin orang tahu dengan Tasya mungkin karena dari sosmed juga yang pasti, dan juga banyak undangan-undangan dari dinas dan juga RRI dan juga dari duti-duti lainnya. Dan juga mungkin karena Tasya ikut nasional kemarin, Tasya mungkin banyak update-update di story, di sosmed gitu tentang pageant. Berarti memang kita dari sosmed ya. Iya. Untuk turun ke lapangan mungkin belum ya Tasya, karena kan baru juga ya. Iya, benar. Nanti mungkin akan lebih banyak nih kegiatan-kegiatan Tasya ya. Iya. Apalagi kan kita kalau pageant nih biasanya bersentuhan langsung sama masyarakat, sama teman-teman mungkin di panti asuhan, teman-teman di daerah 3T ya kan. Karena kan kebanyakan juga orang ingin ikut-ikut pageant Kak di zaman sekarang. Iya, Dan betul. juga sosmed itu sangat ngebantu kita untuk
cari tahu itu tentang pageant. Juga kalau mau turun ke lapangan itu ya belum, mungkin kayak kata kakak panti asuhan dan lain-lain itu kalau ngejuri belum gitu, belum ada Itu akan kegiatannya. seiring dengan waktu pasti ada Iya, tuh itu kan. Jadi gitu, bagus sudah dijawab ya sama Tasya pagi hari ini. Berarti memang bukan soal fisik nih teman-teman kalau di pageant ya. Yang penting kamu pede, public speaking kamu oke, terus juga kamu punya keinginan seperti Tasya nih yang pertama kali langsung bisa di tingkat nasional. Nah, jadi Tasya sebenarnya juga padat kegiatannya tapi tetap bisa kasih inspirasi juga melalui media sosial ya dengan cara posting-posting kegiatan harian ya Tasya, benar. biar teman-teman tahu bahwasanya dunia pageant tuh semenyenangkan itu loh. Jadi kamu tuh tertarik untuk ikut pageant. Nah, di 2026 nih kan pageant banyak nih Benar. Tasya. Bisa dikata beberapa instansi juga sudah mulai mencari putra-putri untuk menjadi perwakilan instansi. Kalau Tasya sendiri, kenapa pageant pertama kali memilih untuk di Suprastar Indonesia 2026 Tasya? Kalau di pageant awal-awal itu Tasya ada di Face of Sumatera, di FOS. Itu Tasya tahu dari temen Tasya alumni Miss Youth. Jadi Face of Sumatera itu kan sebelumnya itu Miss Youth Kak. Jadi pas Tasya mau masuk ajang pageant itu diganti jadi Face of Sumatera gitu. Jadi Tasya tahu tentang pageant itu dari temen Tasya juga, terinspirasi. Oke, jadi taunya dari situ Iya. ya, memilih akhirnya ikut gitu. Nah, itu tadi kalau Tasya tadi terinspirasinya juga dari media sosial ya. Nah, kalau dikasih kesempatan nih Tasya buat punya sebuah program sosial, program apa sih yang ingin Tasya buat ningkatin kualitas generasi muda? Yang pasti mengajak seseorang untuk berani bermimpi, berkarakter dan berkembang, Kak. Karena kebanyakan yang dari awal itu orang nggak pede duluan. Jadi kita harus bisa menginspirasi orang dan bisa membicarakan tentang pageant-pageant yang ingin ikut gitu. Dan juga memanfaatkan media sosial dengan menyebarkan video-video yang positif untuk masyarakat gitu. Oke, benar. Nah, media sosial nih, Tasya. Media sosial kan pasti ada pro dan kontra nih. Komen-komen negatif bakal masuk juga nih. Benar. Karena kita nggak salah aja bakal dihujat gitu kan. Iya. Nah, untuk ini kan Tasya bisa dikata bukan pelajar biasa lagi nih, tapi udah menjadi Miss Preteen Superstars Indonesia 2026. Gimana nih cara Tasya mungkin ke depannya buat ngehadapin kritik-kritik atau komentar-komentar negatif di media sosial? Kita nggak salah aja dikomentarin gitu. Gimana tuh Tasya? Benar, yang pasti jangan down duluan ngebaca komennya dan juga apa namanya tuh kayak jangan baca komennya itu jangan dengan lagi emosi. Kalau kita emosi itu pasti kita juga lelah, capek, nangis yang pasti kayak kok aku bisa dihujat sih, kok aku Iya. gini padahal aku nggak apa-ngapain gitu. Jadi benar-benar down gitu kan kalau benar dihujat. Cuman Tasya udah ngelewatin masa itu. Jadi sekarang udah biasa aja kalau udah banyak yang hujat-hujat. Oke, berarti kayaknya udah kebel ya Tasya, udah Iya. tahu nih bahwasanya ngadepin komentar-komentar yang menghujat di media sosial itu nggak mesti pakai emosi seperti itu teman-teman. Tasya, kita break dulu sebentar ya. Boleh. Ada yang mau lewat, yang satu ini, dulu pendengar Pro 4 RRI Palembang, jangan kemana-mana. Setelah ini kita bakal tanya-tanya lagi sama Tasya selaku Miss Preteen Superstar Indonesia 2026. Untuk kamu yang masih punya pertanyaan, boleh komen di WhatsApp kita di 089778848884 atau komen di YouTube kita Pro 4 RRI Palembang. Untuk
Obrolan Komunitas bersama dengan Tasya selaku Miss Preteen Superstar Indonesia 2026. Dengan tema kita ialah berprestasi, berkarakter dan menginspirasi, peran pageant dalam membentuk generasi muda berkualitas. Jadi kan teman-teman nih tadi sudah Cik Mita kasih tahu bahwasanya kalau nanya boleh ya ke WhatsApp atau ke telepon juga, kita tunggu telepon masuknya. Dan kita juga sudah ngobrol banyak sama Tasya mengenai ketertarikan Tasya di dunia pageant, serta memang pageant ini berhasil membuat Tasya mengembangkan karakternya, terus juga mempelajari hal-hal baru ya Tasya Iya. pastinya di dunia pageant, dan juga pastinya memberi dampak positif lah untuk orang-orang di sekitar Tasya. Nah Tasya, kembali kita ke obrolan kita pagi hari ini ya Tasya. Nah Tasya kan ketemu orang-orang nih satu Indonesia ya kalau nasional Iya. gitu kan. Banyak karakter yang Tasya temui lah di sana. Nah ini ada pertanyaan masuk nih Tasya dari WhatsApp. Katanya ini nggak ada namanya, nggak mau disebutin namanya. Tanpa nama lah kita sebut. Dia bertanya, kalau Tasya harus milih nih antara menangin kompetisi atau mempertahankan nilai kejujuran, Tasya pilih yang mana? Dan jelaskan alasannya Tasya, katanya. Kalau dipilih salah satu itu kayaknya mending kejujuran, tapi kalau bisa dua-duanya. Dua-duanya Iya, dong. harusnya dua-duanya. Kompetisi itu juga dimana cara kita untuk mencari prestasi, dan juga kejujuran itu dimana cara kita bersikap ke seseorang kak gitu. Jadi harus penting dua-duanya gitu. Mhm. Harus penting dua-duanya ya, harus jujur dan juga harus menang kompetisinya, kayak Tasya nih menang gitu ya. Nah ini kan salah satu prestasi yang bisa Tasya banggakan. Kedepannya pastinya bakal ada pageant-pageant lainnya yang Tasya ikuti ketika Iya. Tasya mungkin sudah mulai santai kuliah gitu kan, atau mungkin nanti di dekat-dekat ini ada pageant lain, Tasya ikut nggak sih kira-kira? Kalau untuk sekarang yang Tasya bilang tadi kayaknya belum Belum dulu kepikiran, ya. iya belum dulu karena mau fokus sekolah, les, kegiatan dan lain-lain juga. Dan juga kalau misalnya ada waktu Tasya ikut pageant lain, Tasya ikut gitu. Cuman kalau nggak ada waktunya untuk mentingin les dulu atau kegiatan lain juga kayaknya nggak dulu gitu. Oke, nah Iya. untuk saat ini Tasya kan sudah mengemban predikat sebagai Miss Preteen Superstar Indonesia 2026. Kira-kira ada tantangan terbesar nggak sih Tasya dalam menjaga integritas dan karakter Tasya setelah menjadi seorang pemenang nih Tasya? Tantangannya itu yang pasti Tasya tuh kayak harus aktif di medsos. Kalau kita kan sebenarnya kita tuh bingung kayak mau, aduh ini nge-repost apa ya, ini post apa gitu. Itu kan salah satu tantangan yang cukup besar gitu. Cuman nggak terlalu besar banget, cuman ngepost aja gitu. Cuman kan kita bingung kak mau post apa gitu kalau nggak ada foto atau apa gitu. Dan juga mungkin untuk datang-datang ke acara-acara duty itu sebuah tantangan, seperti Tasya ada kegiatan lain yang nggak bisa datang ke acara duty, jadi nggak bisa datang gitu, berhalangan gitu dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, berarti memang harus fokus ya Iya. sebenarnya ya gitu. Nah, Tasya, ini kan nggak kerasa nih udah hampir jam 10. Mungkin Mita mau tanya deh sama Tasya. Kira-kira harapan Tasya ke depannya seperti apa sih Tasya dengan menyandang predikat sebagai pemenang Miss Preteen Superstar Indonesia 2026 ini Tasya? Harapan Tasya ke depannya itu anak generasi muda lainnya itu bisa menjadi seperti Tasya yang pastinya, dan juga bisa berkembang, percaya diri yang pasti, dan juga bisa em, apa namanya kayak ngembangin potensi diri lah kak, untuk diri dia untuk mencari prestasi gitu. Jangan dipendam bakat atau skillnya gitu, harusnya itu dikeluarkan untuk kita mencari prestasi. Iya. Gitu. Jadi harus kembangin bakat, harus berprestasi ya. Jangan dipendem bakatnya gitu kan. Sayang kalau dipendam. Sayang harus dipendem-pendem. Oke. Nah, Tasya,
Terakhir sebelum kita tutup obrolan kita pada pagi hari ini Tasya, silakan Tasya mungkin mau ajak teman-teman generasi muda untuk menjadi pribadi yang lebih berprestasi, berkarakter dan menginspirasi melalui platform pageant. Silakan Tasya. Oke, teman-teman yang di luar sana, jangan ragu untuk yang namanya itu ikut pageant, di mana pageant itu bukan tentang kecantikan, tapi juga tentang kejujuran, sikap, dan attitude yang pastinya. Dan juga kalian harus percaya diri dengan diri kalian, apa yang kalian miliki, skill kalian, dan itu jangan dipendam, jadi kalian harus keluarkan gitu. Jangan lambat untuk mencari prestasi gitu. Mungkin itu aja. Itu aja. Oke, berarti teman-teman kata Tasya tadi ya, jangan malu lah intinya Tasya Iya, ya jangan untuk malu. mengembangkan. Oke. Nah, kalau itu tadi pesan dari Tasya. Nah, mungkin Tasya mau kasih informasi sama teman-teman kalau pengen lebih tahu tentang dunia pageant ini bisa lihat di mana sih Tasya? Boleh. Instagramnya Tasya atau Instagramnya pageantnya? Silakan. Oke, boleh. Kalau kalian mau cari informasi tentang pageant, boleh kunjungi IG Tasya, Sherina Tasya, atau kalau kalian mau ikut ajang pageant lain seperti Suprastar di bulan 10 atau 11 atau enggak tahun depan itu Kak ada lagi Suprastar, itu boleh kalian kunjungi Instagramnya, dan juga boleh ikuti Instagram Face Off Sumatera, itu di mana itu pageant yang banyak informasi gitu. Boleh tanya-tanya. Boleh tanya-tanya Iya, di boleh. Instagram itu ya teman-teman Iya. yang hari Sabtunya tertarik dengan dunia pageant kayak kata Tasya tadi untuk mengembangkan diri. Boleh tadi Instagramnya sudah Tasya sebutkan juga. Terima kasih ya Tasya Iya. sudah hadir di Studio Pro 4, sudah bagi cerita sama kita tentang dunia pageant, tentang apa namanya tuh, apa ya, kesempatan yang Tasya dapatkan gitu kan, dan juga tentang pengalamannya Tasya di dunia pageant ini. Nah, dodol pendengar Pro 4 dari Palembang yang ketinggalan obrolan ini, boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang. Dan juga Cek Mita sekalian pamit dari ruang dengar Anda karena sudah sampai di sini kita Sriwijaya pagi, nantinya akan ada Sriwijaya siang bersama teman-teman lainnya. Cek Mita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.